Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua. Ya, untuk hari ini gua akan bahas mengenai persamaan reaksi dan penyetaraan reaksi tentang kimia ya. Persamaan reaksi dan penyetaraan. Oke. Jadi, ini kalian jangan berpikir kalau persamaan reaksi itu nanti mikirnya kayak yang di matematik, yang ribet-ribet gitu. Enggak. Ini cuma penyetaraan, jadi kita cuma konsepnya menyamakan banyaknya unsur yang ada di posisi sebelum bereaksi dan setelah bereaksi. Itu doang. Nah, yang penting di sini gue akan kasih sedikit konsepnya tentang persamaan reaksi. Gue nggak tahu yang di sekolah bakal diajarin kayak gimana, tapi kalau gue ngajarin, biasanya kita ada dua step. Sebelum masuk step, gue akan ajarin dulu mengenai wujud zat ya. Wujud zat itu ada aqueous, dikasihnya AQ. Ini ya biasanya ditulis pakai larutan. Terus ada lagi solid. Solid ini bentuknya padat. Jadi kalau ngomong ada logam, endapan, padatan, dan sejenisnya itu bakal pakai S. Solid. Terus ada namanya gas. Ya jelas. Ini kalau ngomongnya gas metana, gas oksigen, gas karbon dioksida pakai G. Satu lagi liquid. L kecil. Liquid. Ini hanya berlaku di H2O. Jadi kalau ada larutan itu semua pakai pasti aqueous. Sedangkan kalau untuk H2O pasti liquid. Oke. Hari ini gue akan bahas yang soal persamaan reaksi dari sekolah kalian. Kebetulan di sini kan partnya banyak, ada part A sama part B. Jadi khusus untuk hari ini, di video ini, gue akan bahas untuk yang part A doang. Nanti untuk yang part B gue akan dibikin di video yang baru lagi. Mungkin sekitar besok, atau enggak hari Selasa ya. Kalau Sinca nggak mungkin gue bikin video, gue mau cari angpau juga. Oke, sebelum masuk ke konsep penjelasan ini, gue akan jelasin dulu gimana sih cara kerjanya. Kalau ketemu soal model begini, gue akan kasih stepnya. Stepnya simple sebenarnya. Kalau di sekolah mungkin kalian diajarin letakin konstanta 1 di depan senyawa. Nah, kalau gue ngajarnya konstanta satu ini letakin di unsur yang paling kompleks atau ribet ya. Kompleks, terserah. Mau dimanapun boleh, mau sebelum bereaksi atau sesudah bereaksi terserah. Yang penting satu diletakkan yang paling kompleks. Gua kasih contoh satu. Ini contohnya gua ambil di nomor 1 ini. Gua akan bikin di sini. Dia bilang gas metana. Nah, kalian harus ingat metana itu CH4 ya. CH4. Jangan lupa dikasih juga wujudnya, karena di sini minta lengkapi sama wujud. Kalau gas ya berarti di sini tulis gas. Ditambah dengan dibakar. Nah, kalau dibakar pasti ditambahnya sama O2. Ini udah pasti ditambah sama O2, gas juga. Terus katanya dia bakal menghasilkan karbon dioksida, CO2, gas juga, plus uap air. Nah, uap air berarti H2O wujudnya gas. Kebayang ya, uap air kan ibaratnya udah kayak embun-embun gitu. Jadi wujudnya juga sama-sama gas. Gas. Nah, gua akan contohin satu nih. Nah, sekarang konsep satu tadi lihat, penyetaraan reaksi. Konstanta 1 diletakkan di unsur yang paling kompleks. Nah, kalian tentuin dulu nih, yang paling kompleks yang mana. Gua akan ambil yang paling kompleks itu yang di CH4. Otomatis gua akan tulis 1 di sini. Step 2. Nah, untuk urutan penyetaraan, biasain urutannya harus jadi begini. Gue tunjukin. Biasanya logam dulu, gue lambangin L ya. Logam. Berikutnya ke non-logam. Berikutnya ke hidrogen. Berikutnya ke oksigen. Oksigen. Nah, ini urutannya. Biar jelas gue akan kasih panah. Urutannya jadi ini ke. Nah, kenapa gue kasih panah? Karena ini urutannya bakal fix begini. Kalau kalian ikutin urutannya ini,
Makanya ikut caranya akan sangat-sangat gampang. Nah, khusus logam non-logam ini kalian boleh switch positionnya. Jadi misalnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, sorry. Kalian boleh urutin logam dulu, baru non-logam, atau waktu cari non-logam konstanta dapat, kita akan langsung dapat di logam. Itu ada kasusnya nanti di bagian B, di mana kita harus stepnya dari non-logam dulu, baru dapat condition logam. Namun yang paling penting, H hidrogen sama oksigen ini disetarakan paling akhir. Biasanya O ini yang paling ribet nanti unsurnya, karena di setiap senyawa O-nya pasti keluar. Tapi khusus untuk bagian A ini masih nggak begitu sulit ya. Oke, gua lanjutin. Nah, setelah lu masukin CH4-nya 1, nah sekarang kita tentuin. Tadi konsepnya adalah logam dulu. Cuman kalau kita lihat di sini CH4, terus ada O2, CO2, H2O. Ini nggak ada logam ya. Maka otomatis langsung kita switch, loncat ke non-logam. Ingat non-logam, itu ada di C, karbon. Karbon ini non-logam. Di sebelah kiri ada 1, otomatis di kanan kita harus samain. Otomatis di sini pun akan muncul 1. Nah, waktu dia muncul 1, setelah itu lihat apakah ada non-logam lain. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, langsung ke H, hidrogen. Hidrogen, kita lihat, di sini ada 4, di sini baru ada 2. Otomatis, di sini harus kita kasih konstanta 2, supaya 2H2, 4. Nah, kalau sudah terakhir O, nah kita ngitung O, itu kita lihat yang konstantanya udah fix. Contohnya yang sini sama yang sini. Karena konstanta dia udah fix, ini 2, ini 1, maka O-nya pun pasti fix. Kalau kita jumlahin, di sini O-nya ada 2, ditambah sama 2 kali 2, berarti 4 ya O-nya. Ini 2H2O, berarti O-nya ada 2. Terus ada CO2, 4. Berarti otomatis di sini harus dikasih 2. Nah, kalau kalian lihat ini conditionnya semuanya udah setara. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Kalian boleh catat dulu kalau mau dicatat. Kebetulan kemarin banyak yang nggak hadir ya. Jadi makanya gue bikin videonya ini. Supaya kalian minimal tahu caranya gimana. Oke, berikutnya langsung ke nomor 2. Oke, nomor 2. Padatan glukosa. Padatan glukosa. Nah, kalau udah padatan udah tahu nih. Pasti unsurnya adalah solid. Ingat glukosa. Sorry, ini gua hapus dulu. Ya. Glukosa itu kalau kalian ingat C6H12O6. Bentuk wujud solid. Direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Direaksikan lagi sama dengan oksigen O2 gas, hasilnya karbon dioksida CO2 gas juga, ini gas tambah air. Nah, kalau air berarti dia nggak ngomong uap air, berarti ini conditionnya udah langsung pasti liquid ya. Ini berarti gue kasih liquid. Sama stepnya, cari dulu yang paling ribet, kasih konstanta 1. Kalau kita lihat yang ribet tuh yang ini, C6H12O6. Berarti gue kasih ini konstanta depannya 1. Oke. Berikutnya, cari dulu logam. Logam di sini nggak ada ya. Langsung loncat ke non-logam. Non-logam ada C. Di sini ada 6. Di sini ada 1. Otomatis, di sini harus dikasih konstanta 6. Biar setara ya. Oke, C udah setara. Terus berikutnya hidrogen. Hidrogen sini ada 12. Sini baru ada 2. Otomatis ini akan diisi dengan konstanta 6. Soalnya 6 kali 2, 12. Dan terakhir kita isi O. O. Kita lihat yang konstantanya lengkap itu ada di position sebelah kanan semua. Ini kalau di total jumlahnya 12 tambah 6. 18. Tapi di sini O-nya sudah nongol 6. Berarti harus 18 dikurangin 6 dulu. Itu 12. Berarti baru kita isi ini. Sisanya kan masih 12 tadi. 18 kurang 6. Itu 12. Di sini berarti harus masih kurang 12 O lagi. Berarti karena O-nya udah O2. Berarti konstantanya langsung otomatis 6. Nah, di sini kalau kalian lihat 1, 6, 6, 6. Ini ya. Biasanya gue akan jawab ini nih. 1, 6, 6, 6. Ini conditionnya.
Udah balance nih, setara ya. Oke. Kita mulai start nomor 3. Nomor 3 kita lihat logam aluminium. Oke. Logam aluminium. Logam ya. Logam berarti solid bentuknya. Direaksikan dengan larutan kalium klorat. Nah, ingat tata nama jangan lupa kemarin kalium klorat itu KClO3. Kalium klorat bentuknya aquos menghasilkan larutan kalium klorida dan padatan aluminium oksida. Oke, larutan kalium klorida KCl aquos dan padatan aluminium oksida. Nah, Al itu aluminium 3+, O2-, jadi otomatis kalau digabung jadi Al3O2. Ini sangat-sangat penting karena mungkin nanti di post test kalian bakal muncul seperti ini. Tata nama jangan sampai lupa. Oke. Step 1 sama, cari dulu yang paling ribet. Paling ribet gue akan pasang itu di KClO3 ya. Sini 1. Kalian nggak harus sama kayak gue untuk pengambilannya ribet. Kalian mau ngambil Al3O2 pun no problem sebenarnya. Cuma biasanya gue ambil yang unsurnya banyak. Di sini ada K, ada Cl, ada O lengkap. Logamnya ada, non logamnya ada, hidrogen atau oksigennya ada. Biar itu lebih gampang hitungnya. Oke, langsung masuk. Logam dulu. Di sini yang udah ada konstantanya 1 K. Oke, K berarti sebelah kanan, otomatis K-nya juga cuma 1. Jadi langsung masuk 1. Terus non logam. Non logam kita lihat ada Cl, klorida. Ini juga udah stabil ya. Di sini 1, di sini pun juga 1. Cl1, ini juga 1. Oke. Oh, lupa, masih 1 lagi. Aluminium, gue lupa sampai. Aluminium itu logam, setarain dulu. Di sebelah kanan ada 3, di sini cuma 1. Berarti ini harus dikasih 3. Oke. Setelah itu terakhir kita lihat yang O. O-nya sudah ada 3. Di sini, oh sorry. Posisi ini gua kebalik. Sorry, ini harusnya Al2O3. Al3+ tambah O2- ya, sorry. Berarti ini bukan 3 ya di sini. Artinya di sini 2. Oke. Di sini juga cuma 1. Kalau biasanya kalau 1 ini nggak usah ditulis juga no problem. Oke, jadi begini. Jawaban untuk nomor 3. Bagian A. 2Al tambah KClO3 tambah KCl. Hasilnya KCl plus Al2O3. Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini sudah mulai lumayan expert. Logam besi direaksikan dengan larutan asam nitrat. Oke, logam besi berarti Fe. Logam besi solid direaksikan dengan larutan asam nitrat HNO3. Larutan aquos menghasilkan ini apa nih? Larutan besi 3 nitrat. Larutan besi 3 nitrat. Larutan besi 3 nitrat. Besi 3 itu berarti Fe NO3 3 kali. Aquos tambah nitrogen monoksida gas, bentuknya gas, tambah lagi air H2O. Oke, ini mungkin agak gue panjangin karena ini bakal ada beberapa yang mau panjang. Oke, gue lupa wujudnya liquid. Sama. Kalau kita lihat di sini yang paling ribet yang ini, gue pasang 1. Oke, start lagi dari logam. Logam di sini ada Fe, hanya Fe. Otomatis di sebelah kiri pun Fe cuma 1. Langsung tulis di sini 1. Berikutnya N.
Nah, hati-hati di N, karena di sini ada 3, namun masih ada N yang belum ada konstanta. Di sini 1, ini N-nya belum ada konstanta, dan ini pun 1. Kalau kondisinya begini, mau nggak mau kita harus pakai aljabar, karena kita nggak tahu nilai N ini berapa di sini. Asumsikan kalau nilai N di sini adalah 2, berarti yang di sini harus dikasih 5. Atau kalau misalnya ternyata di sini isinya 8, berarti ini harus dikasih 5. Nah, ini bikin ambigu. Karena itu, kalau sampai ada kasus seperti ini, kita harus pakai aljabar, maka di sini akan gue tulis A, B, dan C. Oke. Jadi aljabar itu sebenarnya, cara aljabar nggak harus start di permulaan. Kadang di tengah-tengah kalian pakai aljabar pun nggak apa-apa. Oke. Gue akan tulis. Tadi kita startnya mulai dari N. Otomatis pas di N. Kita akan bikin. N. Itu di sebelah kiri ada 1. Gue tulis A. Gue tulis begini aja, mungkin lebih enak. Ada A. Panah ini berarti sama dengan. Terus ada N-nya di sini udah ada 3. 3 plus B. Oke. Terus H, hidrogen. Hidrogen di sini ada A sama dengan 2C. Terakhir O. Nah, lihat O biasanya yang paling panjang ini karena setiap ini pasti ada O. Nah, kan 3A sama dengan 9 plus B plus C. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan banyak. Yang jadi patokan kita adalah yang ini nih. Cari persamaannya yang nggak ada hasil jumlah atau hasil kurang. Cari yang misalnya A berapa kalinya atau B berapa kalinya konstanta lain. Ini sebagai patokan kita. Otomatis nanti A ini kita akan ganti ke sini. Ya, paham? A ini bakal kita ganti ke sini, nanti kita akan substitusi. Oke? Nah, gue contohin. A-nya gue ganti 2C. Gue akan kasih begini. Jadinya ini 2C. B-nya gue pindahin ke kiri, jadi min B sama dengan 3. Begitupun yang bagian sini. A-nya kita ganti sama 2C. Berarti waktu A itu diganti 2C, berarti ini jadi 6C min C min B sama dengan 9. Nah, otomatis 6C min C gue bisa ganti jadi 5C langsung. Nah, ini sama ini kalian eliminasi. Ini C sama B-nya otomatis dapat. Nanti kalau kalian hitung nanti dapat C-nya adalah, sebentar gue hitung juga deh. Ini 5C sama 2C. Kalau dikurang habis, sisanya 3C sama dengan 6. C-nya dapat 2. Usahakan setiap udah dapat, ini kalian harus linkerin. Ini kebetulan gue bikinnya di komputer ya, jadi nggak bisa gue linkerin. Udah dapat, kalian linkerin, langsung masukin ke persamaan original atas. Samaan atas ini, jadi C-nya 2, langsung ganti di sini 2. Oke, tinggal ganti 2. Terus sudah dapat C, dapat A. A-nya 4. Karena di sini 2 kali 2, 4. Langsung ganti. A-nya 4. Terakhir di B. B kalian ganti, di sini A-nya 4, B-nya otomatis langsung dapat 1. Oke. Kalau 1, nggak usah ditulis ya. Nah, kalau kalian hitung, kalau mau kalian ngecek perhitungan kalian benar atau salah, cek aja di O. Kiri kanan harus sama. Kalau misalnya sama, berarti konstanta kalian benar. Kita hitung, coba tes. O di sebelah kiri ada 12, 4 kali 3, 12. Di sini ada 9, tambah 1, 10, tambah 2, 12. Oke, berarti ini sudah setara. Kondisinya 1, 4, 1, 1, 2. Oke, ini yang lumayan ribet ya. Jadi ingat, kalau sampai ada condition ambigu, kalian harus bikin pakai aljabar. Bikin dulu ABC di sini. Nanti langsung diganti. Nah, terus untuk masukin di aljabarnya, ingat, cari yang konstantanya berapa kali konstanta lain, itu akan disubstitusi.
Kemudian 2 ini akan dieliminasi. Nanti kalian dapat. Oke, kalau sudah kita masuk step nomor 5. Ini gua hapus dulu. Nomor 5, gua lihat dulu soalnya. Nomor 5 adalah sepotong kecil batu kapur kalsium karbonat. Nah, ingat kalsium karbonat itu kalsium karbonat CaCO3. Batu kapur. Wujudnya batu ya, solid pasti, padatan. Ditambah dengan direaksikan dengan asam klorida HCl aquos menghasilkan kalsium klorida dan air dan karbon dioksida. Kalsium klorida, air, karbon dioksida. Kalsium klorida plus air H2O liquid plus gas karbon dioksida CO2 gas. Oke, sama untuk penyetaraan, cari dulu konstanta 1, kita pasang ke yang paling ribet, paling kompleks. Kalau gue cek di sini nih, ini paling kompleks nih. CaC3 ya. CaC3 gue kasih 1. Oke. Berikutnya kita lihat dulu sama logam, selalu start awal logam. Kalsium klorida ya. Kalsium klorida, sorry, di sini berarti bukan KCl, gue lupa, kalsium bukan kalium, berarti ini CaCl2 ya. Oke, sorry. Oke, Ca di sebelah kiri ada 1, kanan ya pasti 1 langsung. Oke, berikutnya masih ada yang lagi logam, kayaknya habis, udah nggak ada. Berikutnya ada di non logam di sini CaCO3, karbonnya ada 1, berarti di sini karbonnya pun ada 1. Oke, 1. Terus ada lagi non logam, ada ya Cl di sini ada 2, berarti otomatis di sini ada 2. Nah, kalau udah condition begini harusnya udah setara karena semua koefisien sudah dimasukin. Kalau dihitung H-nya ada 2, ini H juga 2. O-nya di sini ada 3, di sini pun ada 3. Oke, berarti condition setara. Ini gue hapus satunya. Ini condition setaranya seperti ini. Oke, itu untuk nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Larutan magnesium sulfat bereaksi dengan magnesium sulfat MgSO4. Larutan aquos bereaksi dengan larutan kalium hidroksida, KOH berarti. KOH juga aquos menghasilkan larutan kalium sulfat K2SO4. Ya, ini tata nama harus sudah hafal ya. Kalau nggak hafal dibuka lagi biar mahir. Dan endapan magnesium hidroksida. Oke, berarti MgOH 2 kali. Dalam bentuknya endapan berarti solid. Oke, sama. Nah, ini kan kalau kalian lihat ribetnya ada 2 nih. MgSO4 ribet, K2SO4 ribet. Nah, ini terserah kalian mau ngambil yang mana yang ribetnya. Kalau dalam hal ini gue akan ngambil yang ribetnya adalah di sini. Kenapa? Karena di sini K-nya ada 2. Terus yang penting kalau kalian ribet ngambilnya itu ada 1 logam, 1 non logam, 1 H atau O. Ya, ingat ada 1 logam, 1 non logam, satunya H atau O, no problem. Kenapa gue nggak ambil ini? Karena di sini non logamnya nggak muncul nih. Di sini pun non logam juga nggak muncul. Nah, di sini sebenarnya juga bisa. Nanti kalau kalian mau tes aja. Satunya taruh sini, hasilnya jawabannya pasti sama. Oke, lanjut. Start dari sini. Logamnya ada di K, kalium. Di sini ada 2. Lihat dulu, di sebelah kanan udah nggak ada lagi K. Di sebelah kiri juga cuma ada 1. Berarti di sini otomatis langsung kali 2. Berikutnya ada
Mg. Nah, Mg karena dua-dua ini nggak ada koefisien, gue skip dulu, nggak apa-apa. Gue skip dulu, berarti Mg-nya nanti belakangan, siapa tahu masih ada S. Karena di non-logam ini ada kemungkinan waktu non-logam ini ketemu, maka yang logamnya akan otomatis ketemu. Makanya itu kenapa di bagian ini gue kasih logam, non-logamnya bisa panah ke maju sama non-logam panah mundur. Jadi di sini mungkin bisa muter. Jadi harus cari ini dulu, mungkin baru dapat logam. Kasusnya ada di sini nih. Kita lihat dulu, ada S, sulfur, kanan ada 1, nah kiri kan ada 1, berarti otomatis ini 1. Nah, waktu S ini ketemu, Mg langsung keluar koefisiennya 1, berarti benar Mg sini juga ikut 1. Nah, kalau kalian hitung sebenarnya ini udah setara ya. Hitung H-nya di sini ada 2, di sini juga 2, O-nya di sini ada 4, 5, 6. Dan 6 O-nya di dalam 4, 2O berarti 6. Di sini ada 4, tambah ini 2 kali 2, 6. Oke. Berarti ini kondisinya setara seperti ini. Nah, oke, ini untuk nomor 6. Start nomor 7. Nomor 7 soalnya adalah larutan kalium hidroksida. Kalium hidroksida KOH direaksikan dengan, kalian boleh baca soalnya dari handout kalian ya langsung, nggak usah menunggu gua. Direaksikan dengan larutan asam fosfat. Ingat asam fosfat H3PO4 karena H-nya plus, PO4-nya 3 min. WOS juga menghasilkan panah larutan kalium fosfat K3PO4 aquos dan airnya liquid. Oke, stepnya sama, cari yang paling ribet. Nah, di sini yang paling ribet gue ambil K3PO4 karena ingat ya, ambilnya kalau bisa lengkap, ada logam, ada non logam, ada H atau O. Kalau kalian ngambil ini logamnya nggak nongol di sini. Logamnya nggak nongol, makanya lebih baik ambil di sini aja. Berarti ini 1. Oke, logam dulu ada K, kalium, ada 3 di sini. Otomatis yang sebelah kiri, otomatis langsung 3. Berikutnya non logam ada P. P-nya juga cuma 1 di sini. Di sini ada 1 ya. Berarti di sini juga kan 1. Oke, non logam habis. Sekarang berikutnya adalah hidrogen. Hidrogen di sini ada 3 ditambah 3 ada 6. Berarti H2O ini otomatis dikali 3. Supaya H-nya 6. Nah, ini O-nya langsung otomatis akan sama. Coba kita cek. Di sini O-nya ada 3, di sini O-nya ada 4 ya, berarti 7 total O-nya. Di sini harusnya juga 7 nih. O-nya 4, O-nya 3. O-nya 4, 3, 7. Oke, berarti sama. Berarti kalau disetarain di sini begini ya. Oke. Ini untuk nomor 7. Terakhir nomor 8, ini yang bagian A. Di video ini gue akan kasih yang bagian A dulu. Nanti bagian B-nya akan menyusul. Ini akan ngomong amonium sulfat. Amonium sulfat itu NH4 2 kali SO4. Ingat NH4-nya positif. SO4-nya 2 min, ini kalau digabung jadi begini. Ditambah direaksikan dengan larutan kalium hidroksida KOH terus menghasilkan membentuk larutan kalium sulfat K2SO4 SO4 aquos gas amonia. Amonia itu NH3 ya. NH3 gas amonia. Amonium NH4 positif, ada ion positifnya. Kalau NH3 amonium ada ion positif, kalau NH3 amonia tidak ada. Terus sama air H2O liquid.
Oke, sama. Di sini udah kelihatan yang paling ribet pasti yang ini. Gue kasih 1. Oke. Nah, di sini kan nggak ada logam. Kalau kalian mau bikin di sini juga no problem ya, nggak apa-apa. Gua akan ambil di sini aja. Nanti kalian mau tes yang di sini juga boleh, senyamannya kalian aja gimana caranya. Oke, start dulu. Logam, di sini ada 2. Di sini ada 1 tapi nggak ada koefisien, jadi di skip dulu. Loncat ke N. Nitrogen, di sini ada 1. Berarti di kanan juga ada 1. Berarti ini 1 pasti. Berikutnya langsung ke S. S di sini ada 1. Di sini cuma ada 1. Berarti di sini 1. Nah, otomatis K-nya langsung ketemu nih. K-nya ada 2. Berarti di sini 2. K-nya juga 2. Terakhir H. Sebelum O ada H dulu harus. Ingat. Di sini ada NH. H-nya 8. Ditambah 2. 10. Ini ada 8. Tambah 2. 10. H-nya hidrogen. Di sini sudah ada 3. Sudah ada 3. Berarti sorry, gue lupa N-nya di sini ada 2. Sorry, N-nya di sini 2 karena gue nggak lihat ini ada koefisien 2 kecil di sini. Nah, ini hati-hati. Kadang sebagai jebakan kalian langsung lihat N-nya 1. Hati-hati nih, di depannya ada 2. Oke, gue ulang. H-nya ada 8, 9, 10. Di sini sudah ada 6 H-nya. Masih kurang 4. Otomatis di H2O-nya ada 2. Oke, jadi kalau diselarain jadinya begini. Nah, ini untuk nomor 8 ya. Oke. Oke, sekian untuk yang bagian A di video ini. Kalau bagi ada yang mau nanya bisa silakan langsung hubungin gua ya via line. Atau ya di komen juga boleh di videonya, di video YouTube-nya nanti bisa gua baca. Oke guys, sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi ya. Untuk gue ingetin lagi, lesnya berikutnya startnya hari Rabu dan Kamis kita akan bahas tentang fluida.